Saya John Wei dengan Kabarinews.com. Hari ini kami ada kesempatan untuk bicara dengan Kapten Hifni. Kapten Hifni, apa kabar? Baik-baik Pak, Okay. terima kasih. Kita ada 5 murid, boleh terangkan kenapa? Kalian pasti ada maksud kenapa mau hadap ke saya kan? Karena di penerbangan itu sempit. Karena dunia penerbangan sempit. Iya, karena kalau kita sudah mulai dengan tidak baik, di dunia penerbangan itu akan tahu. Oke, jadi maksudnya kalau mau cari kerjaan di dunia penerbangan dan mereka tahu yang kalian mengalami ini dan selanjutnya menuntut, mungkin mereka tidak mau hire kalian gitu sebagai pilot, gitu kan? Oke, baik. Perkembangannya sekarang bagaimana, Pak? Perkembangannya masih hampir sama seperti dulu, tidak jauh berbeda. Karena saya lihat adik-adik yang lain yang masih tinggal di sekolah ini melakukan training terbang. Tidak banyak waktunya karena keadaan pesawat dan lain sebagainya. So let's say you will get your license in 2 years. Would that satisfy you? Well, if you fail to make it in 7-8 months, but definitely 2 years you get your pilot license. Would that satisfy you? No. No. And why is that? Permasalahannya kita yang dari Indo kan cuma dikasih M1 visa dan itu hanya 1 tahun batasnya. Jadi kalau misalnya sampai 2 tahun berarti kita udah ini dong ini Ya, tapi bisa di-extend bukan? Karena sekolah belum selesai. Ya karena ya bagi kita yang dari Indo ya karena kita juga tahunya ini sekolah cuma 6-8 bulan dan kita kasih tahu sama orang tua juga begitu gitu loh. Jadi kalau misalnya kenyataannya lebih dari situ, kayak saya yang sudah punya keluarga, yang sudah punya anak, saya juga ninggalin budget juga cuma pas-pas buat sampai 1 tahun gitu lah. Jadi kalau seandainya lebih dari situ, berarti yang dijanjikan itu kan sudah Yang itu bolos itu kelas. nggak benar. Ya, jadi karena bolos kelas bukan salah dia. Jadi karena begitu, that's what happened di sekolah. Kalau dibilang bolos sih kita nggak mungkin bolos karena kita itu nggak punya kendaraan satu dan dari apartemen sampai ke sekolah itu selalu ada supir yang jemput dan itu pagi dijemput dan sore pulang dan kita nggak bisa kemana-mana gitu loh. Jadi bolos buat dibilang bolos itu nggak. Tapi kalian di-charge $30.000. Iya. Itu semua mesti bayar upfront. Iya. Sebelum mereka datang ke Amerika sudah bayar dulu dari sana. Dan sebelum pernah ada. Itu $30.000 itu termasuk hidup di sini. Iya. Tidak termasuk hidup di sini. Jadi kalian punya lodging dibayar oleh. Iya. Mulai dari tiket pesawat sampai kita pulang lagi ke Indo, terus sama apartemen kita di sini, makan kita di sini selama yang diperjanjikan tadi 6-7 bulan. Ya itu semua mereka yang tanggung gitu. Kita keluar ternyata kita malah utang lagi sama dia gitu. Loh, kok bisa utang? Karena semuanya di markup. Ya, itu makanya. Jadi sebenarnya cukup murah. Ya, Anyway, ya. 30.000 termasuk ongkos hidup Ya, dan ongkos tiket, makan ya, dan juga dapat pilot commercial ya, commercial pilot yang sebenarnya 54.000 ya, tapi Iya. dibikin 30.000. dan sudah dijanjikan udah nanti selesai dari sini langsung sama airlines di Dan sudah kontrak sama jadikan. airlines. Oke. Oh, ternyata kita sekolah di Accelerate 36. Oh, ada sekolah. Iya. Waktu datang sini baru tahu ini Iya. That's right. Accelerated 36. Iya. That's misleading. Jadi ada 3 nama ceritanya. Ya, ada Aviation Pacific pertama, yang kedua, jadi setelah kita interview visa, sebelum interview visa itu kita kan harus bawa semua letter acceptance dari sekolah dengan I-20. Nah, jadi I-20-nya ini bukan Aviation Pacific yang kita tahu, ternyata Aerotech. Kita Nah, tanya Aerotech ini sah, di FAA sah, dengan Aviation Pacific juga sah. Oke. Jadi itu 2 sah. Ya, Oke. sah. Itu memang flying school memang benar. Oke, terus what happened? Nah, jadi
pas kita interview kita kan harus bawa I-20 dan I-20-nya ini kita kira Aviation Pacific, nggak taunya diganti namanya Aerotech Academy, tapi kita konfirmasi lagi dengan Pak Oscar, dia bilang itu nggak masalah karena sekolah kita pindah ke Aerotech ke Redlands karena di Camarillo itu trafficnya terlalu padat jadi nggak bagus buat student lah gitu. Alasannya yang kita nggak tahu gitu loh. Nah, jadi ya akhirnya kita taunya di Aerotech ya, kita karena kita udah masukin duit ya mau nggak mau ya kan, nggak punya pilihan ya. Karena dia jadi paling di FAA.com dilihat approval school by FAA, nanti yang keluar kalau di Redland baru diklik itu keluar Aerotech Academy Redland. Jadi bukan accelerator sebenarnya ya sebenarnya Aerotech Aviation Pacific yang sebenarnya itu professional pilot. bukan Aerotech. bukan Aerotech, ya, kita pindah ke Aerotech. Perusahaannya Pak Oscar ini namanya Accelerate 36. Tapi itu FAA approve apa? Tidak. Jadi Oh, dia itu cuma tidak nama approve. company dan dia minjem under name yaitu Aerotech supaya bisa keluarin I-20 karena Accelerate kan dia cuma suatu perusahaan jadi bukan sekolah. Tapi mungkin itu boleh, bukan apa itu boleh bukan di bawah naungan satu perusahaan, bukannya boleh itu? Well, kalau advertisingnya right, harus bilang aja kalau mereka katakanlah ini perusahaannya Aerotech Academy itu flight schoolnya, saya dompleng. Jadi itu yang benar, begitu adanya. Jadi jangan bilang kamu flight school, Accelerated Pacific bukan flight school, it's not flight school. Karena kalau dicek di FAA ke NTSB, nama Accelerated Pacific itu nggak ada di situ. Apakah dia market? Ada angkatan 4 nggak? Ada. Apakah itu di market sebagai Accelerated 36 atau No, it's still the same thing. It will be Aerotech Academy. Oh, Aerotech akan buat dapat I-20. Karena Aerotech Academy yang mengeluarkan A20 itu dapat visa sih. Jadi di websitenya itu dia nama websitenya Airlines Pilot School. Tetap si Accelerate dibuat, cuman ada di belakangnya gitu ada partner Aerotech Academy gitu. Tapi rupanya Cuman permasalahannya kita di sini sudah hampir berapa bulan gitu PPL aja belum kelar gitu. Dan apa? Private pilot license. Private pilot udah berapa bulan? Udah hampir kita 4 bulan di sini tuh belum selesai gitu. Okay. Padahal kalau biasanya sih yang kita tahu sih di sini apa problemnya? Kenapa tidak bisa selesai? Kalau Pak Oscar bilang mungkin muridnya tidak Mostly karena nggak ada sekolah aja. Oke, coba. Mostly problem yang saya alami pesawat tidak tersedia setiap saat. Tidak tersedia. Ya, instruktur juga. Instruktur juga tidak tersedia. Jadi maksudnya Kita mulai terbang, pertama semuanya jalan lancar. Setiap hari terbang lancar. Tapi itu cuma sekitar 2 minggu. Setelah itu mulai tersendat-sendat. Kita nggak tahu, nggak jelas alasannya, kadang nggak masuk akal, seperti pokoknya macam-macam. Jadi kadang kita datang pagi, instruktur kadang sudah ada pesawat yang nggak tersedia, pesawatnya masih di Aerotech Academy, dipakai sama siswa yang Aerotech Academy. Nah, itu kita nggak terbang. Akhirnya kita dapat giliran siang, diundur siang weather udah nggak bagus. Akhirnya kita nggak terbang, makin kelamaan makin sering. Akhirnya ya begitulah, akhirnya sekolahnya tambah nggak ada progres. Akhirnya kita semua mulai komplain ke Oscar. Akhirnya beginilah, kita ada yang keluar gara-gara itu. waktu tulis cek atau tulis wire, kirimnya apa? Bayar itu dengan ke atas nama Oscar. maksudnya kirim apa? Wire visi- transfer. Wire transfer. wire transfer atas nama Oscar sendiri, Iya. bukan Event Pacific. Bukan. Oke. Tapi Actually, it's on name Accelerate 36. ya, Accelerated 36. Iya. Jadi waktu kirim duitnya pakai nama Accelerated 36. Iya. Dan itulah salahnya kita di sini, sebenarnya kita nggak tahu. Akhirnya kita ketipu seperti ini. Tapi visanya sebenarnya visa apa? Bisa Enggak, waktu apply student visa pakai atas nama sekolah apa? sekolah pertama I-20 kita keluar atas nama Aviation Pacific.
tapi dirubah ke Aerotech Academy. Jadi kita apply atas nama Aerotech Academy. Acceptance letter dari Aerotech Academy. Karena kasusnya. Jadi maksud Oke. dibikin kontrak Iya. di mana dirubah Juga dari mereka dijanjikan dari private commercial. pilot, ya. Oke, private pilot, instrument rating, commercial pilot, and multi engine rating. Iya. Tapi mereka disodori untuk dua private pilot, instrument, commercial single. Well, Oscar say, well, we need a glass cockpit, something like that. And then nggak ada di perjanjian mereka. Jadi sebenarnya ini kontrak pertama. Ya, kontrak, Ya, kontrak kita pertama nggak ya. ada kontrak sih, jadi cuman kayak letter acceptance lah gitu. Oh, letter extension. Nah. Tapi ini kontrak pertama yang Yang menunjukkan dan dijanjikan. kalian nggak bakal dapat commercial pilot, Iya. tapi Plus multi engine, tetapi plus di, multi engine. ya, Yes. tapi setelah di rules itu di multi engine-nya dihilangin tanpa dia kasih ya pemberitahuan dahulu lah sama kita. Gitu. Oke, tapi kalian tanda tangan bukan? No. Belum ada tanda tangan. Oh, belum ada tanda tangan. Iya, saya tanda tangan, tapi setelah rules itu dikembalikan lagi dengan adanya multi engine, baru saya tanda tangan. Mereka nggak mau tanda tangan yang aja. Jadi sekarang kalian say oke, saya ganti sekolah, saya mau sekolah di tempat lain, saya minta uang kembali, apa yang terjadi sama you? Well, for me, when I told them that I wanted to school, and I told them that, okay, just take the money that I've used and give me back the rest that I haven't used. And then he gave me the paper saying that I've used all my money. He doesn't need to refund money to you, because you would say that you're breaking the contract because you're moving to another school. You did not finish. You didn't fulfill your obligation. What do you say about Well, that? okay. Okay, for me, in my knowledge, if you go to school in America, okay, if it doesn't matter if the school is doing good or doing bad, if a student wants to move on to another school, he's got the right to. It's consumer right. Yeah. He's got the right to. Absolutely. And then so like I said, I told you, I talked to him already. Just take what I've used, take the amount that I've used already, and then just give me back the amount that I haven't. 20 jam sekian harganya. Oke, jadi you udah pakai berapa Saya jam? 20 jam. 20 jam. Jadi 20 jam harganya berapa? Kira-kira sekitar 2000-an. Paling banter 3.000. Oke, 3.000. Tapi dia charge berapa? Dia cas itu 50 ribu. Ya, semua Oke. termasuk lodging dan itu Termasuk 50 termasuk lodging. Jadi you sebenarnya utang 20.000. Iya. Oke. And you baru tahu waktu you mau keluar. Iya. Oke. Kalau perhitungan- Dia kasih perincian sama you? Iya, perincian. Semuanya perincian dikasih you? Semua perincian dikasih, tapi tidak ada sekali lagi per jamnya itu berapa. Per jamnya berapa? Iya, kita nggak bisa. Oke. Jadi ceritanya kalau Pak Oscar dia bilang you utang. Iya. Bagaimana dengan you? Waktu you bikin keputusan untuk keluar. Biasa kalau waktu saya keluar, Pak Oscar belum jawab apa-apa masalah saya. Akhirnya kata dia oke, kita bisa hapuskan utang kamu asal kamu nggak bisa pindah ke sekolah lain, kamu harus pulang ke Indo. Harus pulang ke Indo. Dan nanti hari Jumat ada orang online security yang bakal jemput kamu untuk nganter ke airport dan kamu pulang ke Indo. Jadi saya mau repeat itu. Jadi maksudnya Pak Oscar ada kenalan di Homeland Security untuk jemput you bawa ke airport terus pulangkan. Ya. Begitu. Ya, kalau kenalan sih nggak tahu ya. Saya Pokoknya nggak tahu. Pokoknya ada orang dari Homeland Security Ya. udah bersedia untuk pulangkan you. Iya. Walaupun you punya visa masih berlaku. Visa saya 5 tahun.